Ya, Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang turunan fungsinya. Kemarin terakhir di minggu lalu turunan fungsi aturan rantai untuk trigonometri ya nak. Jadi hari ini kita lanjutkan ke turunan fungsi implisit. Jadi untuk hari ini adalah bagian dari KD-nya. Sekilas agar kamu mengetahui, jadi tidak hanya di trigonometri tapi juga di aljabar juga, karena di kelas 11 kemarin kita tidak ada mempelajari turunan fungsi implisit. Oke, apa itu turunan fungsi implisit? Kita lihat ya. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu nih, hari ini tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama, untuk menentukan turunan fungsi implisit aljabar dan trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan implisit aljabar dan trigonometri. Oke, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, apa itu fungsi implisit? Berarti kamu harus tahu dulu eksplisit apa, implisit apa istilahnya. Nah, fungsi eksplisit yang biasa selama ini kamu turunkan. Yaitu biasanya kan kita ada dapat fungsinya itu bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Kita turunkan DY, DFX seperti itu ya. Nah, jadi fungsi eksplisit itu seperti ini yang biasa kita. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x kurang 7 atau Y sama dengan x kuadrat tambah sin x. Ini namanya fungsi eksplisit. Jadi di sini memuat variabel Y diturunkan terhadap X-nya, fungsi Y. Nah, apa bedanya dengan fungsi implisit? Nah, ini fungsi contohnya fungsi X, tidak semua fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit. Nah, itulah yang dinamakan fungsi implisit. Contoh nih, kalau kamu ketemu sama soal cos X tambah Y ditambah X Y kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Kita tidak bisa memuat fungsi itu menjadi Y sama dengan Fx, karena di sini ada paduan variabel X dan Y dalam fungsi-fungsi yang lain. Jadi tidak bisa. Nah, ini contoh. Atau bisa diingat juga sama dengan persamaan lingkaran waktu kelas 11 kemarin. Kan ada X kuadrat tambah Y kuadrat, kita tidak bisa buat Y sama dengan dalam bentuk X aja fungsinya. Seperti itu. Itu yang namanya fungsi implisit. Bisa ya? Paham sampai di sini? Bisa membedakan antara fungsi eksplisit dan implisit dulu? Bisa ya. Jadi kalau dia fungsi eksplisit itu dia bisa Y sama dengan. Fungsi Y sama dengan Fx. Kalau implisit dia tidak bisa. Ini bentuk yang tidak bisa dibentuk eksplisit. Kamu tidak bisa membuat jadi Y sama dengan. Pasti di sebelahnya, ruas sebelahnya pasti akan muncul variabel Y lain. Oke, nah baik. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menurunkan fungsi X implisit? Kita lihat dulu, fungsi implisit itu secara umum memuat variabel X tambah Y. Jadi Fxy, Fxy sama dengan C. Ya. Dengan C anggota dari bilangan real. Jadi bilangan real ya. Persamaan fungsi inilah yang disebut dengan persamaan fungsi implisit. Jadi dalam variabel itu memuat variabel X dan Y yang diturunkan. Nah, turunan fungsi implisit ini tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk eksplisit dan kita menurunkannya tetap dalam bentuk fungsi implisit. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah untuk menurunkannya ini perlu kamu tahapkan. Kita kan kalau mau menurunkan itu adalah dy dx gitu. Turunan fungsi y terhadap x, variabel x. Maka lakukan hal yang sama sampai kita muncul nanti ke dy dx. Ikuti langkahnya. Yang pertama yang kamu lakukan ketika ketemu sama fungsi implisit adalah turunkan kedua ruas kanan dan ruas kiri terhadap x. Oke. Berikutnya, gunakan aturan rantai. Kita sudah belajar aturan rantai sebelumnya. Perkalian UV, DV itu digunakan. Baik, setelah itu kamu rubahlah turunan tadi ke dalam bentuk yang bisa dibentuk ke dalam dy dx dy per dx. Aturan rantai kemarin berlaku jika apa? Nah, kita ulang lagi. Yang perlu kamu pahami juga,
aturan rantai itu berlaku jika seperti ini bentuknya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Seperti itu ya. Ini yang disebut dengan aturan rantai. Berikutnya yang bisa kita buat panduan untuk kamu, nanti jika fungsi implisit itu hanya mengandung variabel x, ya hanya mengandung, tapi dia bentuknya hanya mengandung variabel x, maka turunannya adalah x d terhadap dx. Oke. Terus jika dia mengandung variabel y, ya, ada variabel y-nya dalam persamaan fungsinya tersebut akan muncul y lagi, maka kita bisa buat y d y turunan y d y dy per dx. Jadi ini kalau dia matikan jadi y dx ya. Ini yang jika mengandung variabel y. Kemudian jika mengandung variabel x dan y, maka turunan fungsi tersebut adalah x y d dx. Berarti fungsinya tadi yang terhadap x diturunkan dulu terhadap x. Kemudian untuk yang y-nya x y d dy dy dx. Jadi tetap ada dy dx-nya di sini ya. Dia yang artinya yang ada variabel fungsi tersebut yang ada variabel x diturunkan x-nya dulu, baru ditambah dengan yang ada y-nya diturunkan y-nya terlebih dahulu. Mungkin agak sedikit membingungkan ketika saya memberikan teori ini. Kita lihat ke contoh soal, mudah-mudahan paham ya anak ya. Ya Topik, apa kabar Topik Saputra? Alhamdulillah baik, Men. Alhamdulillah baik. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh ini perhatikan. Ini yang dia contoh soalnya. Oke, nah sekarang kita perhatikan contoh berikut. Jika tentukan dy dx jika ini ada syarat fungsi di soal ya. Jika y sama dengan u kuadrat dan u sama dengan x pangkat 4. Ini masih sederhana ya, variabelnya bisa dalam rantai, aturan rantai turunan. Yang kedua, y itu sama dengan u kuadrat dan u merupakan fungsi x secara implisit. Jadi U-nya dalam fungsi X secara implisit. Berarti diminta nanti dy dx ya. Oke. Yang pertama ya. Oke. Dari yang pertama kita akan memperoleh aturan rantai. Kalau dia seperti ini y sama dengan U kuadrat. Kalau U kita ganti dengan variabel X pangkat 4, maka kita bisa pakai aturan rantainya. Yang ditanyakan dy dx. Seperti itu ya. Nah, dy dx kemarin rantainya bisa kita buat dy per du, artinya turunan y terhadap variabel u ya. Yang ini. Oke, ada variabel u dikali du dx. Jadi dia di dalam fungsi ada fungsi lagi nih, u sama dengan x pangkat 4 tadi ya. Nih, dikalikan du dikali du turunan u terhadap variabel x, fungsi u terhadap variabel x. Maka hasilnya kan sama dengan dy dx. Dia menghubungkan dua persamaan seperti ini. Maka kamu akan peroleh turunan y terhadap variabel u, y sama dengan u kuadrat. Maka turunannya adalah berapa? 2u. Ya, bisa ya sampai di sini aljabarnya. Kemudian u sama dengan x pangkat 4. U sama dengan X pangkat 4. Turunan DU, fungsi U terhadap X adalah 4X pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, maka hasilnya sama dengan, nah U-nya kita ganti karena diminta turunannya terhadap X. Ini masih rantai ya. Masih bisa dikerjakan secara rantai. Nah, 2 ganti U-nya dengan X pangkat 4. X pangkat 4 karena dalam turunnya terhadap variabel X. 2X pangkat 4 dikali 4X pangkat 3. Seperti ini. Sampai di sini paham ya? Bisa untuk yang soal pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk yang kedua, dia tidak memuat U ini sama dengan dalam X berapa. Karena U merupakan fungsi
dari X secara implisit. Oke, dari tipe yang kedua. Y sama dengan U kuadrat, di dalam U ini ada X tapi tidak dimuatnya. Ya, jadi apa yang kamu lakukan? Sama langkahnya tadi, untuk mencari dy dx berarti kamu perlu siapa? Turunan Y terhadap variabel U, dy dx dikali du dikali turunan U terhadap variabel X. Seperti itu. Jadi intinya ruas kiri dan kanan ini senilai. Ruas kiri dan kanan ini senilai. Tapi dia diminta aturan rantainya ini dalam variabel yang implisit, tidak disebutkan. Ya, tidak bisa diturunkan terhadap U variabel X-nya. Oke. Nah, sekarang kamu akan dapati dy du, nah turunannya sama ya tadi ya, 2U. Nah, ini kan tidak ada, maka tetap ditulis du per dx. Sampai di sini bisa ya? Untuk aturan rantainya dulu. Bisa? Sangat bisa ya, saya lanjutkan. Jadi turunan yang ini tadi, ini kan diminta dy dx. dy tadi du kuadrat per dx dengan U fungsi dari X secara implisit dapat dituliskan hasil turunannya itu ini dia. 2U du per dx. Turunan U terhadap X. Saya karena tidak dia implisit, samar, dia tidak ada di fungsinya U-nya. Oke, bisa contoh sederhana ini. Bisa ya? Jadi tetap turunkan terhadap variabel X, kemudian gunakan aturan rantai untuk menyelesaikan soal implisit. Baik, kita lanjutkan berikutnya untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai fungsinya apa. Nah, tentukan dy dx dari persamaan implisit berikut ini. Nah, perhatikan persamaannya. X kuadrat Y dikurang X Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kan tidak bisa kamu buat Y sama dengan 5 dikurang, pasti akan muncul Y kuadrat lagi di sebelahnya. Atau Y kali Y Y ini tidak akan bisa dibuat jadi satu variabel untuk menjadi fungsi dalam X. Itulah yang namanya tadi fungsi implisit. Oke. Nah, lalu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Nah, turunkan tadi variabel X kan, karena yang diminta adalah dy dx fungsi Y dalam X. Berarti turunkan terhadap variabel X ya. Oke. Nah, langkah awal yang perlu kamu lakukan adalah ruas kanan dan kiri kita turunkan terhadap X seperti berikut ini. Nah, ini dia. Ini persamaannya. Nah, kita turunkan ya terhadap X kedua ruas tadi. Langkah pertama kan, dx x kuadrat kali Y dikurang x Y kuadrat dx 5. Oke, nah kita turunkan hasilnya ini, maka ini sama juga dengan fungsi turunkan terhadap X. Ini kan dia pengurangan ya, sama dengan jumlah ya, bisa dipisah. Dx x kuadrat kali Y dikurang dx x Y kuadrat sama dengan turunan dx terhadap 5, konstantanya tadi ya. Oke, nah ini. Nah, perhatikan untuk cara menurunkannya. Jadi ini berlaku sebenarnya dengan aturan rantai, atau kamu lihat nih, ini bentuk X kuadratnya terhadap X terhadap Y dikuadratkan. Yang pertama, nah dx, nah ini rantainya kan tadi du dx-nya ya, nih dx kuadrat Y. Turunkan dulu pertamanya ke persamaan kuadrat si X. Berarti 2x, ini 2x ya, terhadap X. 2x, Y-nya tetap, Y-nya dianggap sebagai koefisien. Ya, yang diturunkan adalah variabel X-nya dulu nih, variabel X-nya. Berarti 2x dikali Y. Oke, berikutnya diturunkan dx ini terhadap variabel Y. Jadi dianggap X kuadrat ini adalah koefisien. Maka hasilnya adalah X kuadrat turunan fungsi Y terhadap dx. Turunan fungsi Y terhadap dx. Sampai di sini bisa ya? Oke. Sudah? Lakukan untuk yang ini, yang berikutnya. Nah, dx dikali X
kali Y kuadrat. Nah, ini kamu lakukan. Pertama, turunkan variabel X-nya dulu. Ya, dianggap Y kuadrat ini adalah konstantanya. Maka kamu akan dapati D turunan X1 ya, terhadap X1. Y-nya ini konstanta 1 kali Y kuadrat. Oke, sip. Nah, berikutnya kita mau peroleh turunan variabel Y terhadap DX ya. DY DX-nya. Nah, ini sekarang kita turunkan ini. Y-nya yang jadi variabel yang diturunkan. X sebagai koefisien. Maka kamu akan peroleh X dikali. Nah, turunan Y kuadrat adalah 2Y. Proses ini adalah turunan DY terhadap siapa? DX sama dengan, nah, turunan dari 5 terhadap X adalah 0. Ini konstanta. Ya, bisa ya. Jadi langkahnya mudahnya gini ingatnya. Ini kamu turunkan dulu variabel X, anggap X jadi variabel, Y-nya koefisien. Oke. Terhadap dx kan habis, jadi nggak ada dx per dx, sama dengan 1 kan. Nah, berikutnya turunkan juga ini, y-nya yang sebagai variabel. Nah, x-nya dianggap koefisien, maka kamu akan menemukan x kuadrat turunan y kan 1, dy x per dx. Oke, nah yang ini juga lakukan hal yang sama. XY kuadrat, di sini turunan X ini dulu yang kita turunkan, variabel X. Berarti 1 dikali Y kuadrat DX per DX, sama dengan 1. Makanya tidak ada tulis DX per DX di sini. Lanjut ditambah X, nah ini X-nya, sekarang variabel Y yang kita turunkan. X dikali 2Y, DY turunan Y terhadap X, sama dengan 0. Oke, bisa ya? Mudahnya mengingatnya begitu saja. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, dari proses ini sebenarnya sama ya. Oke, dari sini kita akan selanjutnya kita akan bentuk ke bentuk dy dx. Nah, cara dy dx kamu lihat nih persamaan ini. Persamaan ini ada memuat sama-sama dy dx, dy dx. Buka aja kurungnya dulu. Kalau dibuka kurungnya kan jadi 2xy ditambah x kuadrat dy per dx dikurang y kuadrat ditambah 2xy dy per dx sama dengan 0. Seperti itu ya hasilnya. Nah, sama-sama membuat variabel dy dx itu jadikan satu ruas. Yang mana? Yang ini x kuadrat dy per dx dengan minus 2xy dy per dx. Nih, saya asosiatifkan, saya kumpulkan seperti ini. dy dx-nya keluar. Saya sama dengan dy dx dari x kuadrat dikurang 2xy. Antara suku kedua sama suku keempat ini saya gabungkan. Oke. Nah, 2xy dan minus y kuadrat saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka ini minus jadi minus y kuadrat jadi y kuadrat. 2xy jadi minus 2xy. Oke, sudah? Nah, ketika sudah ketemu bentuk ini, maka kamu akan ketemu fungsi dy dx ini udah kali. Tinggal pindahkan saja yang x kuadrat kurang 2xy ini. Nah, kita pindahkan saja. Kita akan memperoleh nilai dy per dx itu hasilnya adalah y kuadrat dikurang 2xy per x kuadrat dikurang 2xy. Ini kali silang ya. Oke. Jadi udah dapat nih. Maka turunan dy dx, turunan pertama dy dx dari x kuadrat y dikurang xy kuadrat sama dengan 5 adalah y kuadrat dikurang 2xy per x kuadrat dikurang xy. Demikian. Oke. Ya, udah mudah ya. Kalau dilihat di contohnya tinggal mudah turunkan terhadap x, turunkan terhadap y, digabungkan hasilnya dapat, insya Allah. Oke, baik. Saya lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Nah, di sini. Nah, kita membuat bentuk trigonometri di sini ya, implisit trigonometri. Baik, tentukan dy dx turunan pertama dari fungsi implisit berikut ini. Sin x kurang y sama dengan
cos Y. Ini nggak bisa dirubah ke dalam Y sama dengan, atau sin Y atau sin X sama cos Y, cos X sama dengan. Maka ini yang dinamakan fungsi implisit. Jadi hati-hati di sini kita ketemu sama yang rantai untuk sinnya ini ada variabel X-nya di dalam fungsi sinus. Jadi ingat kembali materi minggu lalu tentang aturan rantai di turunan trigonometrinya. Oke, baik. Sama langkahnya dengan langkah yang pertama, langkah yang nomor sebelumnya tadi 1 dan 2. Yang perlu kita lakukan adalah karena dy terhadap dx, lakukan adalah ruas kiri dan kanan kita turunkan terhadap x. Jadi akan muncullah dia seperti ini, sama ya. Oke, jadi turunkan terhadap x. Yang pertama itu adalah sin. Nah, ini sin ini, hati-hati ya rantai, sin x kurang y turunannya adalah cos x kurang y. Ya, cos x kurang y. Ini kita turunkan dulu terhadap siapa? Variabel x. Di sini sudah saya langsung dilompat. Jadi sebelumnya itu ada kita d cos d sin x kurang y sama dengan d cos y. Oke, nah di sini kita rubah ya. Ini kita mau rubah. Pertama turunkan variabel siapa? Anggap yang jadi variabel adalah si x, y konstanta. Maka kamu akan memperoleh sin x kurang y, turunannya itu adalah cos x kurang y. Cos x kurang y. Oke. Nah, kita kan tadi menurunkan rantainya yang di dalam fungsi sin itu adalah x kurang y. Maka turunannya itu adalah x kurang y. Turunan terhadap x berarti 1 ya. 1 y-nya dianggap konstanta. Ini dia hasilnya. Oke. Kemudian lakukan yang berikutnya adalah menurunkan terhadap variabel y. Sin x kurang y ini kita turunkan terhadap variabel y. Ini hanya ada satu suku yang di atas. Jadi hanya ada satu nilai di sini. Nah, itu adalah sama dengan berapa? Sin turunannya cos x kurang y juga sama. Tapi yang kita turunkan siapa? Y terhadap dx. Maka hasilnya adalah min 1 kan? Min 1 dy dx. Tuh, dy dx turunan y terhadap x artinya. Oke, baru diasosiatifkan seperti ini. Nah, ruas kanannya perhatikan sama, lakukan hal yang sama. Cos y. Cos y turunannya adalah, ini ada variabel x, tidak ada ya, tidak ada variabel x. Jadi min sin y. Oke. Tidak ada yang x di sini. Jadi si y-nya saja yang kamu turunkan. Ya, karena x tidak ada 0 berarti ya turunannya. Cos y, nah min sin y, siapa? Y-nya ini 1. Turunannya apa? Dy per dx. Turunan dy terhadap dx seperti ini. Jadi ruas kanan hati-hati tidak ada dua. Ini kan 1 jadi 2 suku karena memuat variabel x dan y. Sedangkan ini 1 suku saja hasilnya karena hanya memuat variabel y. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah cos x kurang y, ini kita kali silang ya, kita buka kurungnya, dikurang cos x kurang y dy dx sama dengan dy per dx dikurang sin y. Oke, sudah hasilnya, maka akan kamu peroleh nih, operasikan. Ini yang dy dx-nya pindah nih, satu yang sebelah sini pindah ruas ya, yang memuat dy dx-nya dipindah ruaskan. Oke. Maka hasilnya adalah min cos x kurang y ditambah sin y dy dx sama dengan min cos x kurang y. Oke, ini bukan kurang ya, nah ini perkalian ya, min sin y, dy dx dikali min sin y. Oke, bukan dikurang ya, ini perkalian, maka dia pindah ruas jadi positif sin y dy per dx. Oke, siap ya. Oke, nah ini udah ada dy dx, itu yang kita butuhkan. Jadi ruas yang sebelumnya itu kita pindahkan saja. Maka hasilnya adalah dy dx sama dengan min cos x kurang y per min cos x kurang y ditambah sin y. Itulah turunan pertama dari fungsi yang ini. Baik, kita lanjut.
Sudah bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan lagi ya hasilnya. Setelah ini disederhanakan jadinya cos X kurang Y per cos X kurang Y dikurangi. Ini sama-sama kali negatif ya, atas dan bawahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini mengingatkan sedikit materi kelas 11 kamu. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah persamaan garis singgung kurva X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY sama dengan 12Y di titik 2,1. Sudah? Nah, yang perlu kamu ingat, untuk mencari gradien garis singgung kurva itu adalah turunan pertama dari fungsi tersebut dalam bentuk dy dx ya. dy dx. Lakukan dulu implisitnya ini, turunan fungsi implisitnya turunkan dulu. Turunkan. Nah, kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4XY sama dengan 12Y. Nah, lakukan. Ini turunkan terhadap dx. Ya, turunkan terhadap dx. Yang ruas kanan juga turunkan terhadap dx. Hasilnya adalah, nah, yang ini X kuadrat Y kuadrat, turunkan dulu X-nya ya, variabel X. Berarti hasilnya 2X Y kuadrat ditambah. Nah, turunkan terhadap Y. Jadi 2Y turunan X-nya dianggap koefisien ya, X kuadrat dikali 2Y dikali dy dx. Turunan Y terhadap X. Lanjut, suku yang keduanya 4XX. Terhadap X dulu ya. Terhadap X untuk variabel X. Berarti 4Y dx dx ya. Jadi 4Y. Kemudian terhadap variabel Y. Variabel Y berarti 4X-nya jadi koefisien 4X. Y ini turunannya 1 dy terhadap dx. Yang luas kanan juga sama. 12 Y turunannya 1 jadi 12 dy terhadap dx. Oke. Nah, setelah dapat ini kamu satukan fungsi dy dx. Ada X kuadrat 2Y dy dx ditambah 4X dy dx sama 12 dy dx. Jadi ini jadikan satu ruas semuanya. Hasilnya adalah 2X kuadrat Y ditambah 4X dikurang 12 dy dx. Sama dengan yang tidak ada dy dx-nya, variabelnya itu pindahkan ke ruas kanan menjadi min X Y kuadrat kurang 4Y. Oke, nah kita lanjutkan. Maka dapat diperolehlah dy dx sama dengan, nah kita rubah dia jadi satu ruas. Jadi tinggal dy dx, hasilnya adalah min X Y kuadrat dikurang 4Y per 2X kuadrat Y tambah 4X kurang 12. Nah, belum selesai. Ini kan untuk menentukan garis singgung. Garis singgung ini melalui titik 2,1 gradiennya. Maka gradiennya M-nya itu bisa dirubah menjadi substitusikan titik 2,1 ke dalam gradien garis singgung ini. Maka hasilnya adalah, nah substitusi ya, dengan minus 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik. Dari sini udah dapat tadi gradiennya tadi minus 2, titiknya melalui 2,1. Maka PGS-nya tinggal membuat kepersamaan garis lurusnya. Y kurang Y1, ini Y1-nya 1, sama dengan min 2X kurang X2. Maka kita akan peroleh Y sama dengan min 2X kurang 2 tambah 1. Maka kamu akan dapat persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 2X kurang 1. Jadi fungsi implisit juga bisa kita cari garis singgungnya yang mana. Oke, karena waktunya sudah habis, semua sudah saya upload di Psikologi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.